Bab 231 Hipotek. Ye Bufan berkata, "Oke, kebetulan aku sedikit lapar. Ayo pergi, kamu ingin makan apa?" Seorang Yimo sedang berbicara ketika teleponnya berdering. Saya melihat bahwa itu adalah nomor telepon yang tidak dikenal, jadi saya langsung menekan tombol jawab. Setelah panggilan tersambung, orang di telepon berkata, "Apakah ini Mes An Yimo?" "Ya, ini saya. Siapa Anda?" Orang di telepon berkata dengan sangat formal, "Mes An, saya Bang Huaxia. Anda belum memenuhi kontrak hipotek Anda selama 2 bulan. Jika Anda terus gagal membayar kembali pinjaman, kami akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Ini adalah pemberitahuan terakhir kepada Anda." An Yimo sedikit khawatir ketika dia mendengar bahwa pihak lain adalah bank. Dia menatap Ye Bufan dengan canggung, dan kemudian berbisik, "Jangan khawatir, saya akan segera melunasi pinjamannya. Tolong, hari ini adalah hari terakhir cepat." Setelah menutup telepon, An Yimo buru-buru membuka pintu mobile banking memungkinkan saya melunasi hipotek saya yang menunggak lebih dari 2 bulan. Ye Bufan berkata dengan heran, "Kamu membeli rumah. Apakah kamu mendapat banyak tekanan untuk melunasinya?" Seorang Yimo mengangguk, "Saya harus membayar kembali 10.000 yuan sebulan. Saya telah menunggak selama 2 bulan terakhir karena saya telah menunggaknya selama 2 bulan terakhir menganggur." "Ye." Bufan berkata dengan heran. Seorang Yimo berkata, 120 meter persegi, 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu, di komunitas indah di Jiangnan. Ye Bufan pernah mendengar tentang komunitas ini sebelumnya, pada tahun ini cukup bagus di antara rumah-rumah biasa. Dia kemudian bertanya dengan ragu, "Ngomong-ngomong, sekarang kamu sudah membeli rumah, kenapa kamu masih tinggal di tempat seperti desa di kota?" Seorang Yimo berkata, "Orang tua dan adik laki-lakiku tinggal di rumah itu sekarang. Menurutku ada terlalu banyak orang dan terlalu berisik. Tinggal bersama mereka." Ye Bufan menatapnya dengan mata membara, "Saya rasa bukan karena Anda tidak ingin tinggal di dalamnya, tetapi mereka tidak mengizinkannya." "Kamu tinggal di dalamnya?" Seorang Yimo berkata dengan heran, "Bagaimana kamu tahu?" "Sulit ditebak. Siapa yang ingin seorang gadis tinggal di tempat seperti desa di kota? Akan diusir. Ini hanya berarti, dia belum kembali ke rumah." Sedikit sedih dan ragu-ragu, adik iparku bilang dia tidak terbiasa tinggal bersama orang lain, jadi ibuku memintaku untuk menyewa rumah. Seorang Yimo berkata, "Tidak mungkin, jika aku tidak setuju sejak awal. Dengan syarat ini, adik iparku tidak akan masuk." "Apa hubungannya itu denganmu? Dia adalah saudara laki-lakimu dan bukan anakmu. Kewajiban apa yang kamu miliki untuk menikah dengannya? Bahkan jika dia seorang anak laki-laki, dia harus pergi sendiri. Bertanggung jawablah. Dia adalah saudara laki-laki saya dan saya adalah saudara perempuannya. Penting untuk membantu." Ye Bufan berkata, "Tetapi harus ada intinya ketika membantu. Anda tidak bisa menyalahkan diri sendiri seperti ini." "Bukan apa-apa, saya sudah terbiasa selama bertahun-tahun, mereka semua adalah saudaraku." Seorang Yimo jelas tidak ingin melanjutkan topik ini, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi makan malam." Ye Bufan menggelengkan kepalanya, tapi ini orang lain. Dia tidak bisa bicara banyak tentang masalah keluarga. "Ayo ke kelurahan dulu. Jangan tinggal di tempat seperti itu lagi. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di kantor manajer umum. Lagi pula semuanya suite, jadi sangat nyaman untuk ditinggali." Yimo mengangguk, "Xiao Fan, terima kasih. Ayo pergi, kebetulan aku punya mobil. Aku akan membantumu memindahkan barang-barangmu ke sini sebelum makan." Mereka berdua datang ke desa bersama untuk membantu memindahkan barang. Ye Bufan juga mengikutinya ke dalam kamar. Setelah masuk ke dalam pintu, saya kembali mengernyit. Ruangan itu hanya berukuran 7 atau 8 meter persegi, dengan tempat tidur single yang terlihat kecil dan lembab, dan lalat serta nyamuk beterbangan dari waktu ke waktu. Kemarahan yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia harus membayar cicilan rumah yang tinggi setiap bulan, tapi dia akhirnya tinggal di tempat di mana dia lebih buruk dari seorang pengemis. Seorang Yimo tidak punya banyak barang, jadi dia segera mengemas 2 tas besar dan meninggalkan ruangan.
Setelah mengantarkan barang ke kantor manajer umum, atas permintaan An Yimo, mereka berdua pergi ke restoran Jiangnan untuk makan malam. Ye Bufan berkata, kita berdua tidak perlu pergi ke tempat mewah dan memiliki kamar pribadi yang besar. Kamu adalah bosku, aku harus menyenangkanmu. Kamu hanya bercanda, kamu setelah banyak membantuku, aku tidak bisa mentraktirmu ke warung makan, kalau tidak aku akan merasa tidak nyaman. Petik 2. Ye Bufan berkata, aku harus melakukan sedikit bantuan untukmu, ini bukan apa-apa. Keduanya memesan 6. Setelah selesai makan, saya memesan sebotol anggur merah lagi dan mulai mengobrol sambil makan. Apa yang dipikirkan Yimo? Tiba-tiba dia meletakkan sumpitnya dan berkata, ngomong-ngomong, saya mengambil 10.000 yuan dari Anda kemarin, dan saya akan mengembalikannya kepada Anda sekarang. Kemudian dia membuka tasnya dan mengeluarkan setumpuk koin Tiongkok yang rapi. Dia tidak pernah suka berhutang pada orang lain. Dia sudah menarik gajinya dari Departemen Keuangan hari ini, jadi dia harus segera membayar kembali uang itu kepada Ye Bufan. Ye Bufan berkata dengan acuh tak acuh, sebenarnya, tidak perlu terburu-buru membayarnya kembali. Jika kamu berhutang, kamu harus membayarnya kembali ketika kamu memiliki uangnya. Kata Yimo dan menyerahkan tumpukan uang kertas itu. Bufan melihat sorot mata wanita itu keras kepala. Dia tidak menolak lagi dan mengulurkan tangannya untuk mengambil uang. Namun saat ini, pintu kamar dibuka dengan keras, lalu seorang pria dan wanita mendobrak masuk dari luar. Wanita itu berusia 50-an, berpakaian sangat bagus, dengan riasan tebal di wajahnya. Setelah memasuki pintu, dia melihat pemandangan di depannya dan berkata dengan marah, An Yimo, pantas saja kamu sudah lama tidak mengirimkan uang ke keluargaku. Ternyata kamu menggunakan semua uang kami untuk menghidupi bocah cantik itu di luar. Seorang Yimo berkata dengan terkejut, Bu, saudaraku, mengapa kamu ada di sini? Petik 2. Wanita itu adalah ibu An Yimo, Zheng Yurong, dan pria itu adalah saudara laki-lakinya An Baoksu. Dia tidak mengerti bagaimana kedua orang ini tiba-tiba menemukan diri mereka sendiri di sini. Zheng Yurong berkata dengan marah, kami tidak bisa membuka panci di rumah, bagaimana mungkin kami tidak mendatangi Anda? Apakah Anda akan membiarkan kami mati kelaparan di rumah? An Baoksu berusia sekitar 20 tahun sebaik Gao Daqiang, dia tetap bisa dianggap sebagai orang yang kuat dan kuat. Dia berkata, dengan tatapan arogan, syukurlah kami ada di sini, jika tidak, kami tidak akan bisa melihatmu mendukung bocah cantik itu, begitu murah hati padanya, mengapa kamu begitu pelit pada keluargamu sendiri? Bu, adik kecil, kalian semua salah paham, ya, ini bosku. Aku berhutang 10.000 yuan padamu. Seorang Baoksu berkata, semua orang tahu bagaimana cara membayar kami kembali. Kenapa kamu masih belum membayar kami lebih dari 2 biaya hidup selama berbulan-bulan? Betapa sulitnya kita hidup sekarang, standar makanan sehari-hari telah dikurangi menjadi 2 daging dan 2 kali makan vegetarian, apalagi yang kamu inginkan. Melihat 2 orang ini makan gratis, Ye Bufan merasakan sedikit marah lagi, tapi ini masalah keluarga, jadi aku menekannya dan tidak menyerang. Seorang Yimo berkata, Bu, adikku, aku sudah menyiapkan uangmu. Dia membuka tas dan mengeluarkan 4 tumpukan koin Tiongkok yang rapi. Zheng Yurong mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam tasnya, dan berkata tidak puas, mengapa jumlahnya sangat sedikit. Tahukah kamu bahwa kamu berhutang kepada kami lebih dari 2 bulan? An Yimo berkata, saya tidak punya banyak uang sekarang. Tunggu, saya akan memberi Anda lebih banyak ketika saya punya uang bulan depan. Dia menarik sejumlah uang dari Departemen Keuangan hari ini, melunasi hipoteknya, dan membayar Ye Bufan 10.000 yuan lagi, dan hanya tersisa sedikit. Bab 232, Nikahi putrimu atau jual putrimu. Tidak perlu, jika kamu terus seperti ini, kami akan mati kelaparan karena kamu. Zheng Yurong berkata, Xiao Mo, aku telah menemukan menantu yang baik untukmu, harus mengkhawatirkan uang lagi. Meskipun dia sedikit lebih tua dan pernah menikah sekali, tapi dia adalah bos besar dengan aset senilai ratusan juta, dan tidak ada hal lain yang penting. Petik 2.
Seorang Yimo selalu bersikap toleran terhadap ibu dan saudara laki-lakinya. Tetapi saat ini, dia berkata dengan wajah tegas. Bu, saya akan bekerja keras untuk mencari nafkah untuk ibu, tetapi kita telah sepakat sebelumnya bahwa saya harus membuat keputusan sendiri ketika saya menikah. Bekerja keras, apakah kerja kerasmu bermanfaat? Saya tidak membacanya. Lihatlah seperti apa hidup kita dalam 2 bulan terakhir. Dan saya akan memiliki seorang putra. Tidak apa-apa jika kita sengsara sekarang, tapi kita tidak boleh membiarkan anakku menderita. Kakak iparku tidak hanya kaya, tapi dia juga rela mengeluarkan uang untuk kita. Kamu akan menikah cepat atau lambat beruntung bisa bertemu pria sebaik itu. Apalagi yang membuatmu tidak puas? Seorang Yimo memarahi, Xiaoxu, ada apa? Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang kamu sebut saudara ipar? Pernikahan sama sekali. Zheng Yurong kemudian berkata, apa yang kamu teriakkan? Kakakmu benar. Mengapa kamu, saudara perempuan, tidak sebaik saudaramu? Selama kamu menikah, kamu akan segera membantu kami membayar dari hipotek, beri kami 1 juta sebagai hadiah, belikan mobil untuk saudaramu, dan beri kamu uang saku 50.000 yuan setiap bulan. Ini bagus, dan kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Aku hanya perlu seorang istri kaya di rumah. Ye Bufan telah mendengarkan dan tidak tahan lagi, dan berkata dengan marah, apakah kamu menikahi putrimu atau menjual putrimu? Zheng Yurong berkata dengan wajah dingin, nikahi putrimu wajar jika meminta hadiah pertunangan. Apa salahnya meminta lebih banyak uang? Lagi pula, apa hubungannya pendapat keluarga kami dengan Anda? Jangan berpikir bahwa menjadi bos kecil adalah masalah besar menantuku. Meskipun An Yi Mo mengatakan dia adalah bosnya, tetapi Zheng Yurong tidak memperhatikan Ye Bufan karena dia mengenakan pakaian biasa. Ye Bufan berkata, aku belum pernah melihat seorang ibu sepertimu. Dia menyayangi putranya, tapi dia tidak memperlakukan putrinya sebagai manusia. Dia adalah orang yang hidup, bukan mesin uangmu. Apa yang kamu bicarakan? Apa hubungannya denganmu? Jika kamu terus main-main, percaya atau tidak, aku akan menghajarmu. Seorang Bao Suyang mengayunkan tinjunya seperti Ye Bufan. Ye Bufan meliriknya dan berkata dengan ekspresi jijik di wajahnya, kamu masih mengandalkan adikmu untuk mendukungmu ketika kamu berusia 20-an. Beraninya kamu, pecundang seperti kamu, memiliki hak untuk berbicara denganku. Kamu mencari kematian. Seorang Baoksu benar-benar kesal, dia meninju wajah Ye Bufan dengan keras. Xiaosu, cepat hentikan. Melihat kakaknya melakukan kekerasan, An Yimo segera menghentikannya. Dia tahu bahwa keterampilan Ye Bufan tidak sebanding dengan saudara laki-lakinya yang tidak berguna. Tapi pengingatnya terdengar di telinga An Baoksu sebagai permohonan untuk Ye Bufan. Dia tidak berniat untuk berhenti dan mengepalkan tinjunya tanpa ragu-ragu. Tapi sebelum dia bisa memukul siapapun, tangan besar Ye Bufan mengencangkan lehernya, lalu dia menamparkan orang itu dengan mulut besarnya. Betapa tidak tahu malunya pria sebesar itu didukung oleh adikmu sepanjang hari. Tahukah kamu bagaimana adikmu tinggal di apartemen seluas 120 meter persegi dengan 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu, tempat kamu menikmatinya, makanan dan minuman. Tahukah kamu bahwa tempat tinggalnya lebih buruk dari sarang babi? Adikmu memperlakukanmu seperti ini, dan kamu masih ingin menjualnya dengan harga yang bagus. Apakah kamu masih manusia? Ye Bufan melampiaskan amarahnya. Dalam sekejap, pipi An Baoksu bengkak setelah dipukul. Xiao Fan, hentikan. Seorang Yimo sadar dan dengan cepat melangkah maju untuk menahan Ye Bufan. Ye Bufan lalu mendengus dingin dan melepaskan tangannya. Kamu bajingan, beraninya kamu memukul anakku. Aku akan bertarung denganmu. Zheng Yurong awalnya adalah seorang yang cerdik. Ketika dia melihat An Baoksu dipukuli, dia segera menerkamnya dengan seluruh gigi dan cakarnya. Bu, berhentilah membuat masalah. Seorang Yimo buru-buru menghentikan Zheng Yurong. Dia sekarang sangat menyadari amarah Ye Bufan. Jika dia benar-benar ingin maju, dia tidak akan pernah mentolerir kesalahan ibunya. Zheng Yurong mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan mulut besar, kamu penipu, bukankah kamu melihat dia memukuli saudaramu?
Melihat bekas tamparan berdarah di wajah An Yimo, Ye Bufan, itu anak Tuhan membeku, jika kamu berani menyentuhnya lagi, percaya atau tidak, aku akan memukulmu juga. Jika kamu berani menyentuhku, cobalah. Apa jadinya jika aku memukul putriku sendiri? Apa gunanya ada hubungannya denganmu? Oke, Xiao Fan, serahkan padaku. Bisakah kamu menanganinya sendiri? Melihat keluarganya dan Ye Bufan bertengkar hebat, An Yimo mengabaikan pipinya yang bengkak dan buru-buru menarik Ye Bufan ke samping dan berkata dengan ekspresi memohon di wajahnya. Ye Bufan menghela nafas, sepertinya pendidikan keluarganya sejak kecil sudah merasuk ke dalam tulangnya, membuat toleransi An Yimo terhadap kakak dan ibunya menjadi sebuah kebiasaan. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah masalah keluarga. Ditambah dengan tatapan memohon dari An Yimo, dia menghela nafas dan mengarahkan wajahnya langsung ke jendela untuk menghindari kemarahan. Seorang Baoksu dipukuli dengan sangat tercengang sehingga dia sadar saat ini, menunjuk ke arah Ye Bufan dan berteriak, "Nak, tunggu aku, kamu berani memukulku, aku akan membuatmu terlihat baik ketika saudara iparku datang." Petik 2. Baiklah, Xiaoxu, tolong berhenti bicara. Seorang Yimo dengan cepat menghentikan An Baoksu, takut membuat Ye Bufan marah lagi. Saat ini, ponsel An Baoksu berdering, dan dia menjawab panggilan itu dengan penuh semangat, "Kakak ipar, apakah kamu di sini? Kami berada di kamar pribadi 201. Dengan arogan berkata, "Nak, tunggu saja aku. Kakak iparku ada di sini. Dia punya pengawal. Aku harus memberimu pelajaran nanti." Ye Bufan ingin memberinya mulut besar lagi, tapi memikirkan An Yimo, dia akhirnya masih menahannya. Pada saat ini, pintu terbuka, dan seorang pria parubaya gemuk berusia 40-an masuk dari luar. Dia mengenakan setelan jas lurus, mengenakan arloji emas mengkilap di tangannya, dengan tampilan arogan di tubuhnya yang besar dan berminyak wajah, diikuti oleh yang lain. "Bos Zhao, apakah kamu di sini?" Melihat pria parubaya itu, wajah tua Zheng Yurong tiba-tiba tersenyum seperti bunga krisan, dan dia menyapanya dengan ekspresi menyanjung. Lalu dia berkata kepada An Yimo, "Xiaomo, cepat kemari dan temui Bos Zhao." An Yimo mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Mata pria parubaya gendut itu langsung berbinar saat melihatnya. "Nona An cantik banget, 10 kali lebih cantik dari di foto. Aku setuju dengan pernikahan ini." Melihat pria gendut itu puas dengan adiknya, dia segera melangkah ke depan dan berkata, "Kakak ipar, hanya karena aku mengucapkan beberapa kata manis kepadamu, anak itu memukulku. Kamu harus membantuku melampiaskan amarahku. Kota Jiangnan, apakah kamu tidak ingin hidup?" Pria gendut itu bertanya di belakangnya. Beberapa pengawal melambaikan tangan mereka dan berteriak dengan penuh semangat, "Beri dia pelajaran." Dia sangat puas dengan An Yimo sekarang, dan tentu saja ingin hidup menunjukkan kesaktiannya di depan calon ibu mertua dan kakak iparnya. Pada saat ini, Ye Bufan berbalik, memandang pria gemuk itu dan berkata, "Zhao Dafu, kepada siapa kamu mencoba memberi pelajaran?" Bab 233, Perubahan Wajah. Pria ini tidak lain adalah Zhao Dafu, yang telah dia temui 2 kali sebelumnya. Dia merasa sedikit lucu di dalam hatinya. Sepertinya dia dan pria gendut yang tidak bisa melihat adiknya ini benar-benar ditakdirkan. "Ya, Tuan Ye." Zhao Dafu terkejut, dan dia tidak menyangka akan bertemu Ye Bufan di sini. Terakhir kali di toko ponsel retail, Gu Qingcheng dan He Suang-Suang berlomba-lomba membelikan ponsel untuk pemuda ini, bahkan Qin Cucu membayar lebih dari 3 juta yuan tagihan telepon sekaligus. Saat itu, dia sangat penasaran dengan identitas Ye Bufan, jadi dia meminta seseorang untuk menyelidikinya, dan menemukan bahwa pria ini tidak hanya memiliki keterampilan medis yang hebat, tetapi juga memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga Tang, keluarga He, dan bahkan keluarga Gu di ibu kota provinsi. Bahkan dikatakan bahwa keluarga Qian, yang 10 kali lebih kaya darinya, memprovokasi pemuda ini, dan restoran Taoti dihancurkan 2 kali dalam 3 hari bersama mereka lagi. Sebagai seorang pengusaha yang cerdik, ia langsung menyebut Ye Bufan sebagai orang yang tidak boleh terprovokasi. "Berhenti, tolong hentikan."
Dia berteriak untuk menghentikan beberapa pengawalnya, lalu melangkah maju dengan ekspresi tersanjung di wajahnya dan berkata, "Tuan Ye, mengapa Anda ada di sini?" Di mata mereka, Zhao Dafu adalah orang super kaya dengan kekayaan bersih miliaran. Dia biasanya sangat hebat. Kenapa dia merasa ingin bertemu ayahnya ketika melihat pemuda di depannya? Ye Bufan meliriknya, "Aku harus menanyakan ini padamu. Aku makan di sini bersama pacarku, kenapa kamu ada di sini?" Mendengar bahwa dia adalah pacarnya, An Yimo merasakan gelombang di hatinya. Ada rasa stabilitas dan kegembiraan, tapi memikirkan pangeran piano kecilku, aku segera menekan perasaan ini. "Tuan Ye, ini salah paham. Ini pasti salah paham." Zhao Dafu dengan cepat menjelaskan, "Saya benar-benar tidak tahu dia adalah pacar Anda. Kalau tidak, saya tidak akan berani datang bahkan jika Anda memberi saya 120 keberanian." Memang sangat gugup, meskipun dia tahu bahwa Ye Bufan memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan Qin Cucu, Gu Qingcheng dan wanita tertua lainnya, tidak peduli berapa banyak orang dan wanita yang dia miliki, dia tidak dapat merebut mereka. Pada saat yang sama, saya menyapa 18 generasi nenek moyang Zheng Yurong di dalam hati saya. Mengapa putri Anda datang kepada saya jika ibunya memiliki pacar yang begitu hebat? Bukankah itu penipuan? Ye Bufan berkata dengan dingin, "Kalau begitu keluar dari sini." Aku keluar dari sini." Zhao Dafu mengangguk berulang kali dan berlari dengan putus asa bersama pengawalnya. "Bos Zhao, jangan pergi. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan?" Zheng Yurong dan putranya berteriak satu demi satu dari belakang, tetapi Zhao Dafu tidak melakukannya, tidak berani melihat mereka dan segera berlari keluar restoran. Pada saat ini, tidak peduli betapa bodohnya Zheng Yurong dan An Baoxu, mereka memahami bahwa pemuda di depan mereka tidak hanya hebat, tetapi juga sangat hebat kepala sama sekali. Zheng Yurong memutar matanya dan segera mengubah wajahnya menjadi senyuman. Dia mengeluh kepada An Yimo pada awalnya, "Xiaomo, kamu bilang kamu gadis, kenapa kamu tidak memberitahu ibuku bahwa kamu punya pacar? Jika kamu memberitahuku sebelumnya, bagaimana kamu bisa membalas budiku? Itu akan terjadi hari ini." Kemudian dia mendatangi Ye Bufan dan berkata dengan nada menyanjung, "Anak muda, bibi sudah lama melihat bahwa kamu adalah orang yang berbakat dan kamu bukan orang biasa. Jenis bisnis yang Anda lakukan. Berapa banyak aset yang Anda miliki? Apakah Anda memiliki rumah dan mobil? Berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan dalam sebulan?" Ye Bufan baru saja mengatakan bahwa An Yimo adalah pacarnya hanya untuk memotongnya sepenuhnya mati. Ada ide. Menghadapi wanita tua menyebalkan di depannya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Bukan apa-apa, saya hanya seorang dokter dan melakukan sedikit bisnis." Melihat dia tidak memberikan jawaban yang dia inginkan, Zheng Yurong menoleh ke kata An Yimo, "Nak, beritahu aku secepatnya, apa yang dilakukan pamanku?" Pipi seorang Yimo memerah. Untuk mencegah ibunya mengatur kencan buta lagi, dia tidak mengungkapkan kebenaran dan berkata, "Xiao Fan adalah bos dari Longteng Pharmaceutical. Saya juga bekerja di Longteng Pharmaceutical sekarang." Longteng Pharmaceutical, kedengarannya familiar. Seorang Baoxu berteriak dengan penuh semangat. Longteng Pharmaceutical adalah perusahaan obat tradisional Tiongkok terbesar di kota Jiangnan. Tentu saja kedengarannya familiar. Ini adalah perusahaan besar dengan aset 1 miliar. Kepada Ye Bufan dengan ekspresi menyanjung di wajahnya, "Kakak ipar, itu salahku sekarang. Itu salahku kalau kamu memukulku." Petik 2. Ketika dia bertemu dengan saudara ipar yang begitu kaya, dia bahkan melihatnya dirinya sendiri. Ini akan menjadi hari yang baik bagi model muda di klub di masa depan. Sungguh, bagus sekali. Zheng Yurong tersenyum lebar hingga kerutan di wajahnya terbuka, dan bedak tebal berjatuhan. Jika putrinya menemukan menantu yang begitu kaya, maka keluarganya akan melakukannya dikembangkan di masa depan. "Xiao Fan, kamu sangat baik. Kamu tidak keberatan dengan pernikahan Xiaomo. Kamu bisa menikah kapanpun kamu mau." Dia berkata dengan senyuman di wajahnya, tetapi pernikahan adalah pernikahan, dan ada beberapa hal yang tidak bisa diabaikan.
mari kita putuskan hadiah pernikahannya dulu. Ye Bufan tersenyum dingin, Xiao Mo dan aku hanyalah pacar. Hadiah apa yang sedang kita bicarakan? Ah, Zheng Yurong sedang memikirkan pria kaya ini. Menantu laki-lakinya akan dengan murah hati memberinya sejumlah uang, tetapi dia tidak mengharapkan hasil ini, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Seorang baoksu berkata, kakak ipar, kami tahu kamu tidak kekurangan uang, tetapi kamu bersama saudara perempuanku, mengapa kamu harus menunjukkannya kepada keluarga kami? Saat ini, dia melihat kunci mobil Ye Bufan letakkan di atas meja, dan matanya melebar. Liang, dengan bersemangat berkata, kakak ipar, apakah kamu mengendarai Land Rover? Pinjamkan aku mobil ini untuk beberapa hari, kunci mobil, tapi An Yimo mengambilnya terlebih dahulu. Xiaoxu, ini mobil Xiao Fan, kamu tidak boleh menyentuhnya. Dia sangat menyadari temperamen nakal ibu dan saudara laki-lakinya. Begitu An Baoksu mengusir mobil itu, akan sulit untuk mendapatkannya kembali. Seorang Baoksu berkata tidak puas, kakak, apa yang kamu lakukan? Kita semua akan segera menjadi satu keluarga. Apa milik kakak iparku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Zheng Yurong juga berkata tidak puas, kamu gadis, kamu akhirnya menemukan pria kaya, kenapa kamu tidak membiarkan aku dan saudaramu mengambil keuntungan darinya? Ye Bufan berkata, jangan katakan bahwa hubunganku dengan An Yimo hanyalah pacar masa depan, uangku akan menjadi milikku. Ya, itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan pernah berpikir untuk mengambil apapun dariku. Setelah mendengar ini, wajah Zheng Yurong tiba-tiba menjadi gelap, apa maksudmu dengan ini? Telah membesarkan anak perempuan sebesar itu. Bolehkah saya menikahi Anda secara gratis? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda ingin menikahi putri saya, Anda harus memberinya mahar penuh, 10 juta, bukan 50 juta, bahkan tidak kurang 1 sen pun. Dia baru dengar aset long-term pharmaceutical 1 miliar, dan menurutnya 10 juta sudah cukup. 10.000 masih terlalu sedikit, jadi segera diubah menjadi 50 juta. Seorang Baoksu juga berteriak, kamu sangat pelit meskipun kamu punya uang. Jika kamu ingin menjemput adikku, kamu harus membayarnya. Biar ku beritahu, kamu tidak perlu melakukannya dengan sia-sia. Di wajah ibu dan saudara laki-lakinya, An Yimo merasa tidak senang. Bu, adik kecil, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu membuka mulut untuk meminta uang? Zheng Yurong sekali lagi menunjukkan wajahnya sebagai seorang yang cerdik, dan teriak dengan wajah galak, kenapa? Hanya karena aku ibumu. Sekarang kamu ingin mengusirku walaupun kamu punya uang. Kamu tidak berbakti, cepat atau lambat kamu akan disambar petir. Bab 234, Guntur menyambar dari surga. Apakah kamu mengatakan An Yimo tidak berbakti? Kamu ingin mengatakan bahwa kamulah yang tersambar petir hari itu. Ye Bufan memelototinya dan berkata, kamu tahu kehidupan seperti apa yang telah dijalani putrimu selama ini tahun. Dia lelah menjadi wanita di luar. Dia bekerja keras untuk membelikanmu rumah, memberimu makanan, dan memberimu tempat tinggal. Bagaimana kamu memperlakukannya pada akhirnya? Petik 2. Zheng Yurong berkata, dia adalah putriku, dia harus mendukung saya. Menghasilkan uang untuk saya. Kamu benar. Wajar saja menghidupi orang tuamu, tetapi kamu baru berusia 50 tahun dan kamu masih bisa bekerja. Alat bagimu untuk menghasilkan uang. Untuk melahirkan mesin ATM. Kamu tinggal di rumah besar seluas 120 meter persegi, tapi dia tidur sendirian di rumah yang lembab dan bobrok. Saat itu, pernahkah kamu mengira dia milikmu putri kandungnya? Ye Bufan semakin hamil. Marah, dia berbalik dan menunjuk ke arah An Baoksu dan berkata, yang paling dibenci adalah kamu, seorang pria dewasa berusia 20-an, mengapa kamu harus dibesarkan oleh seorang wanita? Dia adalah saudara perempuanmu, bukan ibumu, dan tidak memiliki kewajiban untuk mendukungmu sama sekali. Seorang Baoksu berteriak, apa yang terjadi? Siapa yang menjadikannya seorang wanita? Kita harus bergantung pada saya untuk melanjutkan garis keturunan keluarga bayar sedikit. Zheng Yurong berkata, saya tahu dia telah banyak menderita.
Tapi siapa yang bisa menyalahkannya? Saya telah memperkenalkannya kepada banyak orang kaya selama bertahun-tahun. Begitu dia menikah, dia tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian, dan seluruh keluarga akan bisa makan dan minum dengan baik. Dia tidak setuju dengan apapun yang dia katakan. Bisakah dia menyalahkanku? Setelah mendengar kata-kata ibunya, An Yimo berkata dengan ekspresi sedih, "Jangan bicara tentang saya mencari cinta saya sendiri. Anggap saja orang-orang yang Anda perkenalkan itu tua atau jelek, dan beberapa dari mereka hanya ingin memperlakukan saya sebagai orang lain. Bagaimana Anda bisa mengizinkan saya menyetujui pernikahan semacam ini?" Zheng Yurong berkata, "Kamu hanya tidak mengerti bahwa tidur dengan seorang wanita bukan hanya tidur dengan seseorang. Selama orang lain itu kaya, mengapa kamu begitu peduli?" Seorang Yimo tampak bertekad. Dia berkata, "Bu, aku akan mendengarkanmu dalam segala hal, dan aku bisa memberi jalan untukmu dan saudaraku dalam segala hal, tapi bukan masalah ini. Cintaku harus diputuskan sendiri. Kamu bodoh dalam memutuskan." An Baoksu berteriak, "Tidur dengan seseorang tanpa bayaran itu menyebalkan, tapi menemukan seseorang yang kaya itu serius." Sebelum dia selesai berbicara, Ye Bufan tidak bisa menahan amarahnya, mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan mulut besar. Di dunia ini, orang yang paling tidak memenuhi syarat untuk berbicara menentangnya adalah kamu. Seorang Baoksu terhuyung setelah dipukuli. Setelah dia berdiri, dia berteriak dengan marah, "Kamu bajingan, kamu masih berani memukulku, kan? Kamu, bukankah menurutmu menyenangkan punya uang, tapi aku hanya hidup di jalanan? Jika kamu tidur denganku hari ini, adikku harus mendapatkan uang, kalau tidak kamu tidak akan bisa keluar dari sini." Ye Bufan berkata, dengan dingin, "Baiklah, coba saya lihat bagaimana Anda melepaskannya. Saya tidak bisa keluar." Petik 2. Saudara Huang Mao, saya butuh bantuan Anda untuk sesuatu di sini. Harganya bagus. Diskusikan. Melihat saudaranya memanggil seseorang, An Yimo buru-buru melangkah maju dan berkata, "Xiaoxu, apa yang kamu lakukan?" An Baoksu berteriak, "Kamu harus mengambil uang jika dia tidur denganmu. Aku tidak peduli jika kamu membiarkan dirimu pergi, tapi aku tidak bisa. Aku harus memberi warna pada bajingan ini hari ini." Seorang Yimo berkata dengan marah, "Apa itu yang kamu bicarakan? Xiao Fan dan aku tidak bersalah. Wanita, siapa yang bisa mengendalikannya? Jika kamu tidak bersalah, silakan berbohong kepada iblis. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Bufan mengangkat kakinya dan menendang perutnya, membuatnya terbang langsung dan menghantam dinding di belakangnya dengan keras. Untuk orang seperti ini, prinsipnya adalah tidak melakukan apapun selain berbicara omong kosong. "Brengsek, kamu memukul anakku lagi." Zheng Yurong memamerkan gigi dan cakarnya dan bergegas menuju Ye Bufan, tapi An Yimo menghentikannya dan memeluknya. Meskipun dia tahu ibunya salah, dia tidak bisa melihatnya bergegas maju dan dipukuli. "Dasar jalang, beraninya kamu menghentikanku ketika kamu melihat orang luar memukuli saudaramu." Zheng Yurong mengangkat telapak tangannya dan menamparkan wajah An Yimo dengan keras, tapi dia baru saja memukulnya setengah ketika pergelangan tangannya dipukul dengan erat. Ye Bufan menjabat tangannya sedikit, dan dia mundur 7 atau 8 langkah dan jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Pada saat ini, pintu dibuka, dan 6 atau 7 gangster dengan gambar naga dan burung phoenix bergegas masuk dari luar. Pemimpinnya, seorang pria kecil berwarna kuning, memegang pipa baja di tangannya dan berteriak dengan arogan, Siapa yang berani menindas saudaraku? Apa kamu tidak ingin hidup?" Melihat orang-orang ini, An Baoksu akhirnya punya ide merasa percaya diri. Dia bangkit dari tanah, menunjuk ke arah Ye Bufan dan berteriak, "Saudara Huang Mao, itu dia. Dia memanfaatkan saudara perempuanku dan tidak membalas budiku. Beri pelajaran pada bajingan ini." Yimo, ekspresi terkejut melintas di wajahnya, dan kemudian dia melihat Ye Bufan lagi. Dia tiba-tiba ketakutan dan pipa baja di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Kamu Ye. Dia adalah seorang gangster di bawah Scar. Dia pernah ke restoran Taoti bersama Ma Jiuye,
jadi dia secara alami tahu siapa pria di depannya. Bahkan bos-bosnya pun harus bersikap sopan saat melihatnya. Ye Bufan meliriknya, apakah Anda mengenal saya? Xiao Huang Mao berkata dengan cepat, Tuan Ye, tidak ada seorang pun di jalan Jiangnan yang tidak mengenal Anda. Bos saya adalah saudara Scar. Apakah semua orang yang Anda temukan mengenal Ye Bufan? Saat ini, Xiao Huang Mao berkata, Tuan Ye, biarkan saya menangani masalah hari ini, dan saya pasti akan memberi Anda penjelasan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menendang An Baoxu ke tanah. TMD, kamu adalah dia orang yang bisa menyinggung perasaanku, bukankah kamu ingin mati? Xiao Huang Mao benar-benar penuh amarah. Bosnya adalah saudara Daoskar, dan saudara Daoskar bercampur dengan Tuan Majiu, dan Tuan Majiu telah mengkhianati Ye Bufan memujanya seperti leluhurnya. Dan pria di depanku, yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, sebenarnya membawa dirinya ke sini untuk memberi pelajaran kepada leluhur yang masih hidup ini. Saudara Daoskar menjadi bawahan pribadi Majiu Ye karena pujian Ye Bufan. Jika masalah ini sampai ke telinga Majiu Ye, maka tidak apa-apa, dia harus dipotong-potong dan diumpankan ke ikan. Memikirkan hal ini, semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah dan berteriak kepada orang-orang di belakangnya, pukul aku dengan keras, beri pelajaran pada makhluk buta ini. Para gangster kecil ini tidak peduli, mereka bergegas bangkit dan menendang serta meninju saya, dan memukuli An Baoxu sampai dia menangis seperti hantu, menangisi ayah dan ibunya. Kamu bajingan bernama Ye, beraninya kamu membiarkan seseorang memukuli anakku. Aku akan bertarung denganmu hari ini. Melihat putra kesayangannya dipukuli satu demi satu, Zheng Yurong merasa patah hati yang lainnya, orang-orang, membidik Ye Bufan. Meski wanita ini lihai, namun hatinya tetap sangat lihai. Menurutnya, karena pria ini mengejar putrinya, dia tidak berani berbuat apapun padanya. Jadi dia menyingkirkan An Yimo dan menerkamnya dengan seluruh gigi dan cakarnya. Apa yang tidak saya duga adalah bahwa Ye Bufan mungkin bisa memberikan wajah pada putrinya, tetapi Xiao Huang Mao tidak akan pernah melakukannya. Melihat seseorang berani tidak menghormati Ye, pria ini melangkah maju dan menamparkan wajah Zheng Yurong, menjatuhkannya ke tanah. Dasar jalang, kamu bisa memarahiku, Tuan Ye. Orang ini tidak mengerti apa artinya tidak memukul seorang wanita, jadi dia menendang perut Zheng Yurong dengan keras beberapa kali. Bab 235, minum membuatku sedih. Semua ini terjadi terlalu cepat. Saat An Yimo sadar, Zheng Yurong dan An Baoxu telah dipukuli dengan wajah memar dan bengkak. Dia bergegas maju dan berkata kepada Ye Bufan, Xiao Fan, suruh mereka berhenti. Apa? Dia berkata bahwa kedua orang ini juga ibu dan saudara laki-lakinya, dan dia tidak bisa melihat mereka dipukuli. Melihat semuanya hampir selesai, Ye Bufan melambaikan tangannya ke Xiao Huang Mao, dan beberapa gangster itu segera berhenti. Zheng Yurong dan An Baoxu bangkit dari tanah, menatap Ye Bufan, lalu mata mereka terbakar, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka sekarang mengerti bahwa sekali mereka tidak menghormati pria di depan mereka, dia tidak perlu melakukannya sendiri. Xiao Huang Mao dan yang lainnya tidak akan pernah bersikap sopan sama sekali. Ye Bufan melirik kedua orang itu dan berkata, pergilah, ingat ini mulai sekarang, jangan berharap Xiao Mo akan mendukungmu lagi, kamu punya tangan dan kaki sendiri, dan temukan cara untuk menghasilkan uang sendiri. Zheng Yurong memelototi Ye Bufan dengan kejam. Dengan sekali pandang, An Baoxu diseret keluar dari kamar pribadi bersama. Seorang Yimo ingin mengejarnya, tapi ditarik kembali oleh Ye Bufan, tidak ada gunanya kamu pergi sekarang, kamu hanya bisa meminta masalah. Dia memikirkan alasan yang sama. Begitu dia keluar, ibu dan saudara laki-lakinya pasti akan melakukannya melampiaskan semua amarahmu pada dirimu sendiri. Xiao Huang Mao tahu bahwa dia tidak cocok untuk tinggal di sini lagi, jadi dia melangkah maju dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, jika tidak terjadi apa-apa, ayo pergi. Jika ada yang harus Anda lakukan di masa depan, Anda dapat langsung memberi kami instruksi. Ye Bufan melambaikan tangannya, dan para gangster itu pergi bersama.
Dia pergi ke kamar pribadi dan menutup pintu di belakangnya. Dia menepuk bahu An Yimo dan berkata, "Maaf, saya tidak mengendalikan emosi saya." "Bukan apa-apa, saya tahu Anda tidak bisa disalahkan atas masalah ini." An Yimo mengatakan ini, tetapi merasa istimewa hatinya sesak. Dia tahu bahwa Ye Bufan melakukannya demi kebaikannya sendiri, dan ibu serta saudara laki-lakinya lah yang bersalah hari ini. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah kerabat terdekat mereka, dan mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya untuk sementara waktu. Tiba-tiba dia meraih gelas wine di atas meja dan meminum wine tersebut dalam sekali teguk. Akhirnya, dia menuangkan segelas penuh dan meminumnya lagi. Dia hendak menuangkannya lagi, tapi Ye Bufan menahan botolnya. Seorang Yimo tiba-tiba melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan menangis. Ye Bufan mengulurkan tangan dan menepuk punggungnya, membiarkan dia mengungkapkan keluhan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun di pelukannya. Setelah waktu yang tidak diketahui, An Yimo berhenti menangis dan mulai berbicara perlahan. "Sejak yang saya ingat, ibu saya selalu menanamkan dalam diri saya gagasan untuk memiliki adik laki-laki. Dia mengatakan kepada saya bahwa hanya adik laki-laki saya yang dapat menggendongnya, pada garis keturunan keluargaan. Apapun yang saya lakukan, saya harus mengutamakan saudara laki-laki saya. Saya tidak bisa bertengkar dengannya, saya tidak bisa membiarkan dia diintimidasi, dan saya harus menghabiskan uang yang saya hasilkan untuk saya kakak. Kakakku sudah besar dalam asuhanku, dan menurutku tidak ada salahnya melakukan hal ini. Benar. Sampai aku dewasa, karena aku cantik, ibuku selalu ingin aku menikah dengan pria kaya saya bisa mendapatkan hadiah besar untuk saudara saya. Itu pertama kalinya saya merasa tidak adil dan menolak. Kami semua bermimpi memiliki cinta kami sendiri, dan saya tidak ingin itu menjadi transaksi uang, apalagi menghabiskan hidup saya dengan seseorang. Saya tidak suka. Jadi sejak saat itu, saya mulai bekerja keras dan menghasilkan uang, tidak peduli seberapa besar penderitaan yang saya derita, tidak peduli seberapa besar rasa bersalah saya. Berharap mereka tidak akan menyentuh keuntungan saya setelah mereka puas. Namun seiring berjalannya waktu, saya menemukan bahwa semua ini adalah sebuah kemewahan. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba menghasilkan uang, kecepatan uang tidak akan pernah bisa mengimbanginya kecepatan pengeluaran mereka. Keinginan mereka tidak pernah terpuaskan, dan mereka selalu memaksa saya untuk menikah dengan pria kaya. Pada titik ini, saya tersedak dan terisak lagi. Ye Bufan berkata, "Sebenarnya, pemikiranmu salah. Mereka hanyalah kerabatmu, dan kamu bukanlah alat bagi mereka untuk menghasilkan uang. Sudah menjadi kewajiban kita untuk menafkahi orang tua, namun sayang sekali orang tua Anda belum cukup umur untuk dinafkahi. Mereka sudah mampu bekerja dan bisa makan sendiri. Belum lagi kakakmu, tidak ada alasan bagimu untuk menghidupi pria sebesar itu, apalagi istri dan anaknya yang akan segera lahir. Anda tidak berhutang apapun kepada mereka, dan Anda tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk menyerahkan semua uang yang Anda peroleh kepada mereka." Seorang Yimo berkata, "Tetapi mereka adalah orang-orang yang saya sayangi. Saya yakin mereka akan membantu saya ketika saya menghadapi kesulitan." Ye Bufan berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir. Di mata mereka, kamu hanyalah alat untuk menghasilkan uang, dan kamu tidak memiliki ikatan keluarga sama sekali. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu tinggal sendirian di rumah kecil di desa di kota itu, apalagi menghisap darahmu seperti jurang maut." Saat dia berbicara, dia menemukan bahwa wanita itu telah tertidur di pelukannya. Ada sedikit aroma wine di nafasnya. Seperti kata pepatah, satu gelas wine membuatmu sedih. Seorang Yimo sedang dalam mood yang buruk, dan karena kapasitas minumnya yang buruk, dia benar-benar mabuk setelah minum 2 gelas anggur merah. Mengapa dia harus minum dengan jumlah alkohol yang begitu rendah? Ye Bufan tidak punya pilihan selain membawa An Yimo keluar dari restoran dan memasukkannya ke dalam mobilnya. Dia awalnya ingin mengirimnya kembali ke Tenglong Pharmaceutical, tapi setelahnya kalau dipikir-pikir, itu adalah tempatnya sendiri. Di tempat kerja, jika besok diketahui bahwa ketua telah kembali dengan manajer umum yang mabuk, itu mungkin bukan kabar baik, dan
Orang-orang akan salah mengira bahwa An Yimo menjadi manajer umum, karena motif tersembunyi, nepotisme memikirkan hal ini, dia langsung kembali ke Yunding Villa. Karena dia punya banyak rumah, tidak ada kekurangan orang seperti dia. Di tempat tidur, melihat wanita di tempat tidur, dikatakan bahwa kecantikan sangat menawan ketika dia mabuk. Dia secara pribadi mengalaminya hari ini. Pada saat ini, pipi cantik An Yimo memerah karena mabuk, dan dia melihat bahkan lebih cantik lagi. Dia membantu menutupinya dengan selimut. Dia berbalik dan hendak pergi. Tapi An Yimo yang mabuk tiba-tiba membuka matanya dengan bingung dan memeluknya. Jangan pergi, pangeran cilik, jangan pergi. Sulit sekali bagiku untuk menemukanmu. Ye Bufan menyadari bahwa dia telah mengenali orang yang salah dan mengira dia adalah semacam pangeran kecil, dan buru-buru berkata, Xiao Mo, lepaskan aku, kamu telah mengenali orang yang salah. Petik 2. Tapi An Yimo tidak berniat melepaskannya. Dia melompat dari tempat tidur dan melemparkan dirinya ke pelukan Ye Bufan. Dia memeluk lehernya erat-erat dengan tangannya dan tiba-tiba menciumnya dengan bibir merahnya yang indah. Pangeran cilik, jangan pergi. Kamu menginginkanku, aku tidak ingin menikahi seseorang yang tidak aku sukai, aku ingin menjadi wanitamu. Dia bergumam pada dirinya sendiri sambil merobek pakaiannya, memperlihatkan area kulit putih yang luas. Ye Bufan secara aktif diserang oleh wanita cantik, dan pembuluh darahnya tiba-tiba membengkak, dan seluruh tubuhnya terasa seperti itu, terbakar. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan menyentuh titik tidur An Yimo, dan wanita itu akhirnya tenang. Ye Bufan memintanya untuk berbaring di tempat tidur, menutupinya dengan selimut, dan bergegas ke kamar mandi, menyalakan pancuran, dan menyalakan air dingin. Ketika An Yimo membuka matanya keesokan paginya, dia mendapati dirinya terbaring di lingkungan yang asing. Ketakutan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, buru-buru memeriksa celana dalamnya dan tidak menemukan jejak gangguan. Dia mengusap kepalanya dengan keras dan mencoba mengingat apa yang terjadi tadi malam. Tapi dia hanya mengingat apa yang terjadi pada Ye Bufan dan ibu serta saudara laki-lakinya. Setelah itu, saya tidak dapat mengingat apapun tentang konflik tersebut, apalagi bagaimana saya sampai di sini.